Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari pertama di bulan September tahun 2022. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 1 September tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-22 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema penjala ikan menjadi penjala manusia. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 18 sampai dengan 23, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai dengan 4b dan ayat 5 sampai dengan 6, bait pengantar Injil diambil dari Injil Matius 4 ayat 19, dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 dan Injil Markus 1 ayat 16 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 2 September tahun 2021, tanggal 3 September tahun 2020 dan tanggal 5 September tahun 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, di mana pada hari ini kita membaca Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebuah Injil yang amat populer di kalangan umat karena menceritakan awal mula perjumpaan Simon Petrus dan kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes, dengan Yesus Kristus. Mereka bertiga akhirnya mengikuti Yesus Kristus dan meninggalkan segala sesuatu. Tanggapan Simon Petrus yang beberapa kali mengikuti arahan Yesus Kristus menunjukkan kesediaan dan kepatuhan dirinya untuk mempercayai kata-kata Yesus Kristus dan mengakui kekudusan Allah Bapa yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Tanggapan ini menjadi model bagi setiap orang yang ingin menjadi murid Yesus Kristus. Siapapun yang ingin menjadi murid Yesus Kristus harus bersikap lepas bebas supaya dapat mengikutinya secara total. Sahabat kuntum yang terkasih, kita harus mampu melepaskan segala sesuatu yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa di surga.
Kita harus lepas bebas dari harta kekayaan duniawi sehingga bisa ambil bagian dalam gaya hidup Yesus Kristus dan menjadi penjala manusia. Mengerti kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus adalah juga sebuah hikmat dan pengertian, di mana bila kita hidup dengan benar di dalam hikmat dan pengertian akan menghasilkan buah dalam segala apa yang kita kerjakan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab Kolose 1 ayat 10. Dengan demikian, maka kita memuliakan Allah Tritunggal Maha Kudus dan menjadikan hidup kita berkenan kepadanya. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.